warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iriana Febriza Wardani MPD, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lampung Utara. Kali ini saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baiklah, selamat menyaksikan. Ibu, permisi. Iya. Mau Gimana ini, Bu Elfri? Iya, mau ada sedikit yang ditanyakan ke Ibu. Iya, Kira-kira bagaimana gimana? pendapat Ibu? Boleh. Apa itu? Iya, ini kan saya wali kelas ya Bu ya, kebetulan. Wali kelas berapa Bu Elfri? Wali kelas 11. Jadi Kebetulan anak di kelas saya itu kan memang poinnya sudah besar Bu. Poinnya sudah 50. Kemudian ini melakukan pelanggaran lagi, dan pelanggaran poinnya itu media sosial Bu. Kalau kita lihat di sini poinnya 75 karena kebetulan yang diupload agak kurang pantas. Nah, berarti kalau kita jumlahkan poinnya lebih dari 100. Sementara 100. Sementara iya, di buku tata tertib ini kan ditandatangani wali murid ya Bu ya. Itu poin 100 dikembalikan ke orang tua. Gitu. Nah, yang menjadi masalah Bu, dia ini berprestasi dan orang tuanya tidak mampu. Jadi keputusan apa kira-kira yang bisa saya ambil Bu? Apakah kalau menurut aturan ya Kembalikan ke orang tua. Jadi Waktu Ananda ini melakukan kesalahan dengan poin 75, Ibu sudah pembinaan? Sudah pembinaan berserta BK Bu waktu itu. Orang tua juga sudah dihadirkan. Waktu itu. Habis itu apakah pernah home visit? Ya, kami sudah pernah ke sana Bu. Ya. Habis itu surat-surat yang sebelumnya waktu bikin poinnya 75 harusnya kan ada surat perjanjian ya karena udah 50. Apa sudah dibuatkan? Sudah ada Bu. Ya, karena kan kalau kita mengembalikan Ananda ke orang tua, artinya kan secara administrasi sudah kita jalani semua ya, Bu Elfri? Iya, sudah Ibu. Proses pemanggilan saat pertama, kedua, sampai dengan yang hari ini sudah. Apakah disampaikan ke Ananda dan wali murid saat misalnya Ananda melakukan kesalahan lagi dan poinnya lebih dari 100 itu akan dikembalikan ke orang tua? Apa yang bersangkutan sudah tahu? Sudah Bu, waktu kita pemanggilannya kemarin pada saat poinnya 75 itu, sudah kita sampaikan ke orang tuanya juga. Ketika poinnya 100 ya mau tidak mau terpaksa kita kembalikan ke orang tua. Nah, ini yang menjadi masalah itu sebetulnya karena dia ini cukup berprestasi gitu Bu. Pernah apa ya Bu, kontribusi untuk nama baik sekolah, kemudian juga dari kalangan tidak mampu ini Bu. Saya agak takut saja, maksudnya nanti ada problem di luar misalnya karena dia nggak mampu dan sebagainya. Kira-kira gimana menurut Ibu? Iya kan, kalau seperti ini kan artinya kita dilema ya, Ibu dilema, ya. Betul, jadi sekali, Bu. Antara aturan dan rasa kasihan kita gitu ya. Pertimbangannya betul. harus menyeluruh, tidak bisa memandang dari satu sisi saja. Artinya kan sebenarnya yang dia lakukan ini kalau di sekolah tidak ada yang dia langgar kan, cuman dia menyebarkan itu di status media sosialnya yang dampaknya juga ke sekolah gitu kan. Betul. Sementara yang bersangkutan berprestasi dan dari kalangan tidak mampu. Kalau misalnya kita kembalikan ke orang tua, resikonya adalah bisa saja tidak sekolah lagi. Sepertinya putus sekolah Bu, karena jarak ke sekolah yang lain tuh jauh dari rumahnya dan ya tidak mampu tadi. Tadi kan kalau mau masuk sekolah yang baru mengeluarkan biaya lagi, itu juga harus jadi pemikiran kita. Gitu Iya, betul Bu. Apa bijaksana kita mengeluarkan atau mengembalikannya ke orang tua, sementara kalau itu kita lakukan, dia putus sekolah cuman punya ijazah SMP, artinya apa bekalnya nanti, itu kan yang harus kita pertimbangkan juga gitu ya. Apalagi orang tuanya dari kalangan yang tidak mampu. Apalagi gini, sekolah kita kan adalah sekarang ini dituntut untuk sekolah ramah anak. Jadi kan hak-hak anak itu jadi prioritas kita. Apa yang menjadi kepentingannya itu adalah yang utama kita akomodirkan Bu Elfri ya. Menurut saya itu juga jadi bahan pertimbangan kita. Kalau saya menyikapi masalah ini seperti ini, kita bikinkan satu surat perjanjian di atas materai misalnya ya, yang terakhir. Jadi dituliskan di situ, andaikan Ananda ini melakukan satu saja kesalahan, misalnya terlambat atau bolos, dia akan otomatis kita kembalikan ke orang tuanya. Lalu begini, yang dia lakukan adalah pelanggaran semuanya, poin itu kan karena media sosial. Kita kan tidak bisa membela satu anak lalu mengenyampingkan 800 siswa kita lainnya. Ada kan harus ada efek jera atau di minimal teman-temannya lihat loh apa yang sudah kita lakukan untuk menangani masalah Ananda ini. Jadi kan
itu kan bermula semua dari media sosial, dari HP Android-nya. Jadi konsekuensinya kita minta walinya jual aja HP Android-nya, pakai HP biasa. Jadi kan teman-temannya lihat nih, Ananda udah nggak pakai lagi HP Android-nya. Itu sebagai tindakan tegas dari sekolah gitu ya. Untuk efek jerah ya. Ya, untuk efek jerahnya. Selain dibikinkan surat perjanjian, kalau satu saja misalnya terlambat, bolos atau tidak memakai atribut, Ananda siap untuk dikeluarkan. Sebagai konsekuensi kita sudah memberikan kesempatan untuk yang kedua kalinya. Tapi kalau kesempatan ini pun tidak digunakan Ananda dengan baik, ya harus terima konsekuensinya, kita kembalikan ke orang tua. Tapi mudah-mudahan dengan begini, Ananda berpikir untuk bisa menahan diri, bijak menggunakan sosial media. Jadi kalau menurut saya, Bu Elfri, temui orang tuanya, konsultasikan dengan BK, kita home visit lagi, dibikinkan surat perjanjian supaya Ananda nanti bisa punya kesempatan sekolah. Doa kita kan satu, mengantarkan Ananda lulus dari sini. Betul, harapannya kan seperti itu. Betul. Jadi mudah-mudahan harapan kita sejalan dengan keinginan yang punya badan nih. Jangan sampai ini keinginan kita, tapi yang punya badan dirinya tidak berkomitmen untuk merubah dirinya gitu. Oke, jadi nanti saya beserta tim BK dan yang lain ke rumahnya, berkunjung, home visit, kemudian kita sampaikan gitu, artinya sekolah memberikan kesempatan dengan catatan tadi ya Bu, satu pelanggaran berarti siap menarik kembali anaknya gitu. Betul. Dan konsekuensi yang lain adalah Ananda ini tidak boleh menggunakan HP Android supaya tidak terjerumus lagi ke media sosial. Iya, betul, seperti itu. Oke, itu solusi. Dan dibikinkan surat perjanjiannya di atas materai. Pakai materai ya Bu ya. Jadi secara administrasi kita sudah melakukan semua hal yang bisa kita lakukan untuk membantu Ananda. Pembinaannya sudah lengkap, sudah lengkap. Jadi saya kira itu yang bisa kita lakukan. Jadi tidak bisa juga kita serta-merta membiarkan dia putus sekolah gitu, karena kan sekolah itu kan bertanggung jawab atas lingkungan sekitarnya. Jadi kalau ada anak yang putus sekolah di lingkungan sekitarnya, kita yang disalahkan. Tapi kan kita bukan tidak membinanya, sudah kita bina kalaupun nanti ada pertanyaan gitu. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih banyak Ibu. Nanti sama-sama. saya konsultasi dengan BK dan yang lain. Yang sabar-sabar, mudah-mudahan jadi amal ya Bu Elfri ya. Amin. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama.